Halo Indonesia, selamat datang di dapur aku, Dapur Lindawati. Siapa nih yang sering banget akhir-akhir ini nyoba-nyoba resep di rumah? Ya sejak PSBB diadakan, banyak banget yang posting kudapan-kudapan manis. Konon katanya kudapan manis ini meredakan stres. Akhirnya banyak banget juga yang kepikiran untuk dijadikan usaha atau jualannya di rumah. Tapi kali ini aku bukan mau ngomongin soal bisnisnya. Ini lebih tepatnya aku pengen sharing-sharing cerita apa aja sih peralatan yang perlu kamu ketahui untuk kamu pemula. Nah, peralatan yang pertama buat aku tuh paling penting banget itu timbangan. Dalam baking, keakuratan itu penting banget. Itu kenapa timbangan aku masukkan di nomor 1 ya. Nah, timbangan sendiri ada 2 macam. Ada yang analog, ada yang digital. Kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu menggunakan yang digital. Kenapa? Karena akurat banget. Jadi udah pasti nih berapa sih butuh kamu tepung terigu, berapa sih butuh gula. Gitu, Beb. Kok gitu, Beb? Tapi Beb, jangan takut kalau kamu nggak punya timbangan. Kamu masih bisa menggunakan sendok takar maupun gelas ukur. Ini fungsinya juga sama ya, cuman sedikit tips dari aku. Ketika kamu menggunakan sendok takar, jangan ukurannya munjung ya, karena itu nanti nggak akurat jumlahnya. Kamu sebaiknya meratakan dulu supaya dia lebih akurat. Alat berikutnya yang wajib juga kamu punya yaitu mixer. Kalau dari namanya sendiri, itu sebagai alat pengaduk ya. Jadi memudahkan kita dalam proses baking, Beb. Cuman mixer ini ada banyak macamnya ya. Kalau kita belanja di luaran, ada yang hand mixer, ada yang standing mixer. Itu fungsinya juga berbeda. Tapi kalau untuk pemula, kamu bisa mulai dengan hand mixer, Beb. Jadi hand mixer ini selain harganya juga lebih ekonomis, dia masih bisa kepakai untuk pemula maupun ketika kamu memulai untuk jualan. Ketika nanti jualan kamu sudah ramai, kamu pingin butuh ya bantuan lagi dari mixer, kamu bisa menggunakan standing mixer. Nah, buat kamu pemula, jika hanya memiliki hand mixer, ini kamu mesti bedakan ya fungsinya. Kalau kita baling-baling, itu fungsinya untuk mengocok telur, terigu, ya untuk adonan cake biasanya. Sementara yang spiral itu untuk adonan roti. Apakah bisa untuk penggunaan kita jualan? Bisa banget, hanya kapasitasnya aja yang diperkecil. Biasanya kalau hand mixer itu timbangan dari tepungnya hanya sekitar 500 hingga 1 kg. Sedikit tips dari aku, jika kamu menggunakan hand mixer, sebaiknya kita ketika mengocok itu dengan speed rendah dulu, supaya nanti hasil cake-nya juga bagus. Speed rendah pelan-pelan baru kita naikkan hingga speed tinggi. Nanti cake kamu mengembang dengan sempurna. Ups, tapi kamu jangan takut kalau kamu memiliki dananya masih terbatas untuk membeli mixer, kamu bisa menggunakan balon whisk. Nah, balon whisk ini hanya kita bermodalkan kita lebih capek ya, karena kita harus mengaduk hingga dia mengembang dengan sempurna. Nggak apa-apa kalau kamu pegel tangan kanan, pakai tangan kiri. Pokoknya intinya kamu mulai aja dengan peralatan seadanya, kamu bisa mulai belajar baking. Oke, itu dia obrolan kita seputar baking. Tapi jangan kemana-mana, aku akan berikan tips-tips lain seputar baking di episode berikutnya. Kalau kamu kepingin banyak dapat resep-resep baru, pingin kursus online, silakan kamu kepoin aja akun Instagram aku @dapurlindawati ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Nah, yang paling penting banget dalam baking yaitu oven. Kenapa? Karena keberhasilan satu cake juga itu sangat tergantung dari ovennya. Kenali banget oven kamu ya untuk mendapatkan kue-kue yang cantik.